Hari ini saya akan membahas terkait materi keputusan pendanaan. Jika di pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mempertimbangkan suatu investasi dapat diterima atau ditolak, kemudian proyek mana yang dipilih untuk dilaksanakan dan mana yang harus ditunda. Nah, kali ini kita akan berbicara dari mana sumber pendanaannya, ya. Jadi dari mana si investasi tersebut dapat didanai. Perusahaan seringkali dihadapkan dengan suatu pilihan yang mana mereka tidak memiliki modal sendiri, ya. Jadi modal sendirinya tidak cukup gitu. Nah, maka di sini ada beberapa alternatif pendanaan. Yang pertama tentunya dari modal sendiri tadi, ya. Modal sendiri perusahaan ini dapat berupa modal saham dari investor, dari pemilik modal lainnya, kemudian juga dari saldo laba. Jadi perusahaan memiliki laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya, ya, yang tidak dibagikan. Kemudian juga dengan utang. Jadi perusahaan bisa meminjam ke bank misalnya atau ke lembaga keuangan lainnya untuk mendanai suatu aktiva yang ingin mereka beli gitu ya sebagai investasi. Nah, kemudian yang ketiga ada juga dengan sewa guna atau leasing. Jadi selain aset tersebut dibeli, kita bisa memilih untuk menyewanya saja ya. Jadi perusahaan tidak perlu memiliki si aset tersebut, tetap bisa menggunakannya untuk operasional perusahaan. Nah, dari ketiga alternatif pendanaan ini, sebetulnya modal sendiri itu tentunya pasti akan lebih efisien ya, karena dari segi biaya, kemudian bunga. Nah, ini kalau kita pakai modal sendiri ya tentunya tidak akan ada bunga ya, sedangkan nanti utang ini akan kaitannya dengan bunga ya, bunga pinjaman. Kemudian juga kalau menyewa pasti ada biaya-biaya lainnya. Pinjaman ya. Nah, maka yang dijadikan pertimbangan di sini adalah ketika perusahaan tidak memiliki modal sendiri. Maka mereka harus memilih nih, kira-kira lebih baik meminjam atau menyewa. Kalau meminjam berarti ya nanti asetnya bisa dibeli secara tunai, tetapi uangnya kita pinjam kepada pihak lain. Sedangkan menyewa berarti kita tidak membeli asetnya, tapi nanti ada yang namanya beban sewa. Nah, kedua alternatif ini pasti memiliki konsekuensi ya. Seperti yang telah kita pelajari dalam manajemen keuangan, pasti selalu ada namanya manfaat dan pengorbanan. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk sewa, maka nanti akan berkaitan dengan adanya beban ya, menambah beban sewa, kemudian beban pemeliharaan, tetap ada ya, reparasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga tetap akan diperhitungkan pajak ya. Juga kita membayar lebih kepada jasa pemberi sewanya ya, si pemilik aktiva tetap. Tentunya nanti si pemilik aktiva tetap ini akan menginginkan adanya keuntungan dari sewa yang dia tawarkan kepada perusahaan kita. Sementara kalau misalnya kita pilih utang, nanti akan muncul aktiva tetap ya. Jadi aktiva tetap kita bertambah karena aktiva tetap ini menjadi milik kita. Kemudian kaitannya dengan adanya beban penyusutan. Dan juga bunga. Ya, ini yang akan berpengaruh terhadap pengeluaran yang ada di perusahaan. Maka mana yang lebih baik untuk dipilih? Nah, pertimbangannya adalah dengan cara kita menganalisa masing-masing dari kedua alternatif pilihan tersebut. Di sini saya langsung contohkan ilustrasinya. PT ABC memerlukan mesin senilai 100 juta. Nah, perusahaan tidak memiliki modal sendiri untuk membeli mesin ini ya. Sehingga perusahaan mempertimbangkan ada pilihan sewa guna dan pilihan utang. Kalau sewa guna ini dibayarkan setiap awal tahun ya, karena biasanya memang kalau kita menyewa sesuatu itu dibayarkan di awal ya. Nah, sewa guna dibayarkan setiap awal tahun sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Kemudian perusahaan sewa guna menentukan tingkat keuntungan 21% per tahun.
Alternatif lainnya kita pinjam ke bank ya, kita beli tunai mesinnya tapi uangnya kita kredit ke bank. Bunganya 20% per tahun. Nah, ini nanti kaitannya pasti dengan perhitungan faktor bunga ya. Nah, kalau waktu kita menghitung investasi mana nih yang layak dipilih ya. Nah, kita mempertimbangkan lewat PPI kas masuk mana yang lebih besar ya. Tetapi kalau misalnya kita memilih pendanaan mana nih yang akan kita pilih, maka kita pilih PPI kas keluar yang lebih kecil tentunya ya. Karena semakin kita kecil pengorbanannya ya berarti nanti manfaat yang diperoleh akan lebih besar ya. Jadi kalau terkait pendanaan yang kita hitung adalah PPI kas keluarnya berapa, bukan PPI kas masuk. Karena PPI kas masuknya ya kita sedang mempertimbangkan mesin ini ya gitu. Alternatif pendanaan mana yang sebaiknya dipilih di antara pilihan PT ABC ini ya. Nah, langsung saja yang pertama kita analisa dulu angsuran yang harus kita keluarkan per tahunnya untuk sewa maupun utang. Kemudian nanti ada istilah yang namanya biaya modal relevan ya. Dalam hal ini nanti ada tingkat bunga bank dibandingkan dengan tarif pajak. Nanti jadi hasilnya adalah itu bunga relevan ya. Untuk memperhitungkan berapa sih PPI kas keluar untuk alternatif sewa guna maupun alternatif hutang. Jadi nanti persentase yang dipakai adalah sama ya. Misalnya 10%, berarti untuk dua-duanya kita hitung NSFB-nya 10% gitu ya. Nah, sekarang sebelum ke situ kita hitung dulu angsuran per tahunnya berapa. Karena kan di soal belum ada ya. Di soal hanya disebutkan harga mesinnya, kemudian keuntungan kalau misalnya sewa, keuntungan bagi perusahaan sewanya ya, bukan untuk kita. Kemudian kalau bank itu bunga. Nah, ini dikaitkan dengan nilai waktu uang ya. Kita hitung present value untuk sewa yang pertama. Present value sewa sama dengan harga aset tetap. Jadi ini seperti perhitungan persamaan dalam matematika ya. PPI sewa sama dengan nilai aset tetapnya. Di sini kita simbolkan dengan variabel X. X sebagai angka nominal yang kita angsur setiap tahunnya gitu ya. Angsuran kita itu berapa sih? Apakah misalnya 20 juta atau 25 juta per tahunnya ya? Nah, kita perhitungkan dengan memperhatikan time value of money. Ya, di sini yang pertama adalah kita tidak langsung tahun ke-1 ya, NSFB tahun ke-1 tidak. Karena kan sewa tadi bayarnya di awal tahun ya. Jadi saat awal tahun ya nilai sekarangnya ya masih nilai sekarang yang real saat itu dikeluarkan ya. Maka di sini dianggap X tahun ke-0 ya gitu. Tahun ke-0 berarti artinya X ini ya dikali 1 ya, NSFB untuk tahun ke-0 ya 1 gitu. Maka di sini X ditambah X dikali NSFB 21, ini 21% tadi ya berdasarkan keuntungan yang ingin diperoleh si penyewa setiap tahunnya kan. Kita memperhatikan nilai waktu uang, maka kita pakai perhitungan NSFB. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ini kan 5 tahun kalau ditambahkan dengan yang tadi ya, di awal tahun bayarnya. Nah, kemudian setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah 28,25 juta. Ini besar sewa per tahun ya. Jadi, untuk membayar sewa ini per tahunnya kita mengeluarkan 28,25 juta untuk membayar sewanya. Belum memperhatikan faktor yang lain ya. Ini baru betul-betul menghitung si beban sewanya. Belum ada unsur pajak, belum ada tingkat bunga ya, tingkat bunga relevan yang tadi. Nah, kemudian sekarang untuk angsuran utang. Kalau utang karena dibayarkannya setiap akhir tahun, maka ya kita bisa langsung hitung dengan tabel bunga anuitas ya, faktor bunga anuitas karena memang angsuran. Ini juga kalau misalnya si sewa dibayarnya akhir tahun ya perhitungannya juga sama ya.
kita bisa langsung pakai NSFBA saja karena asumsinya setiap tahun itu sama kan bayarnya ya. Nah, anuitas ini kan untuk pembayaran yang berulang kan? Berulang dan nilainya memang sama per tahunnya gitu. Nah, maka kita bisa gunakan NSFBA juga untuk sewa dengan catatan ininya sama gitu ya setiap akhir tahun. Karena kalau di awal tahun nantinya beda kan? Ketika di awal tahun misalnya kita bayar sewa di Januari nih. Kita memang bayar di Januari kan? Maka saat ini kita bayar yaitu belum ada nilai waktu uang gitu. Kalau misalnya kita bayar di akhir tahun, artinya di Desember, itu kan dengan saat ini ada jangka waktu yang terlewat ya, ada nilai waktu uang gitu. Makanya kalau akhir tahun itu langsung diperhitungkan ya si faktor bunganya. Tapi kalau di awal tahun, si awal tahunnya ini masih utuh nilainya ya. Masih 1 gitu, belum menjadi 0,826, 0,683 ya nilai sekarang faktor bunga. Nah, maka di sini didapat utang adalah 33,43 ya. Sampai sini dapat diikuti ya. Kalau misalnya kita hanya mengerjakan sampai sini dan kita hanya membandingkan besar angsuran per tahun, maka tentunya kita akan memilih besar angsuran yang lebih rendah kan? Di sini kita akan memilih si sewa. Karena sewa hanya 28,25 juta per tahunnya. Sedangkan kalau utang kita bayar 33,43 per tahun. Nah, kita belum memperhatikan nih kalau di perhitungan ini ada unsur lain seperti pajak dan juga tingkat bunga relevan yang harus kita perhitungkan dengan nilai sekarang faktor bunga. Maka di sini kita hitung dulu tingkat bunga relevannya ini berdasarkan rumus ya. Dari tingkat bunga berapa tadi? Tingkat bunga banknya 20%. Kemudian ini rumus 1 dikurangi 0,3 ini dari pajak ya, dari 30%. Maka tingkat bunga yang relevannya adalah 14%. Ini yang kita jadikan dasar untuk menghitung NSFB untuk masing-masing alternatif ya, baik itu sewa maupun utang. Nah, kita langsung saja dibuat tabel supaya mudah. Ini, nah makanya tadi yang saya katakan ya, karena awal tahun maka kan kita patokannya itu kalau menghitung NSFB itu berdasarkan akhir tahunnya ya. Ini akhir tahunnya masih akhir tahun ke 0 karena ya ini kita bayar di awal tahun. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Di tahun kelima sudah tidak bayar lagi karena kan bayarnya di awal tahun bukan di akhir tahun ya. Akhir tahun kelima ya kita tidak bayar lagi sewanya karena kontraknya adalah 5 kali dalam 5 tahun pembayaran. Nah, pembayaran sewa ini kita masukkan saja sesuai dengan perhitungan yang tadi 28,25 per tahunnya. Kemudian ada pajak, di sini pajaknya masih 0 ya untuk tahun pertama karena kan pajak memang diperhitungkan di akhir tahun ya. Kemudian kas keluar setelah pajaknya ini tinggal dikurangkan saja. Hasilnya 28,25, ininya NSFB-nya masih 1, PP kas keluar setelah pajaknya ini tinggal dikalikan. Maka hasilnya 28,25. Selanjutnya di tahun berikutnya ya ini tinggal diperhitungan saja, ini dikurang, kemudian ini dikalikan ya. Sampai akhirnya kita mendapatkan nilai PP kas keluar setelah pajak untuk sewa guna ternyata 81,46 ya. Untuk sewa ini yang kita selama 5 tahun menyewa, present value kas keluar setelah pajaknya adalah 81,46 juta. Sekarang kita bandingkan dengan utang, apakah utang lebih besar kas keluarnya atau lebih kecil. Nah, di utang, sebelum kita menghitung alternatif hutang ini, kita hitung dulu skema perhitungan bunganya, agar nanti ketika memasukkan bunga ini mudah ya, sudah kita perhitungkan terlebih dahulu di sini. Nah, sisa pokok pinjaman, ini kita masukkan dulu 100 juta dari harga mesin ya, harga mesin kan 100 juta, berarti kita pinjam ke bank ya 100 juta. Nah, kemudian angsurannya ini sesuai dengan yang telah kita hitung tadi, bunganya 20%, 20% dari mana? Tabel yang ini kita ibaratkan ini A, B, C, D ya. Nah, ini adalah 20% dikali dengan nilai
sisa pinjaman pokok, yang ini yang A ya. Angsuran pokok pinjamannya, maka dari sisa pokok pinjaman kita perhitungkan angsurannya berapa. Nah, angsuran ini 33,43 bukan pokoknya saja kan, karena ada unsur bunga, maka angsuran dikurangi bunga adalah angsuran pokok pinjamannya. Selanjutnya di tahun kedua, sisa pokok pinjamannya adalah dikurangin dengan angsuran pokok pinjaman di tahun ke-1 ya, sehingga sisanya adalah 86,57. Kemudian angsurannya masih sama setiap tahunnya ya, ini 5 tahun. Kemudian bunganya diperhitungkan 20% dikali dengan sisa pokok pinjamannya berapa. Ini dikurangi berapa sampai kita mendapatkan nilai bunga setiap tahunnya itu berapa. Bunga yang dikenakan, beban bunganya ya, ini baru beban bunga. Nah, di sini kita masukkan angsuran per tahunnya sesuai yang dihitung tadi 33,43, bunganya kita masukkan. Beban bunganya ini kita tidak mungkin bisa menghitung tiba-tiba muncul bunga ini kalau tidak menghitung dulu ini ya. Karena kan bunga ini berdasarkan dari perhitungan sisa pokok pinjaman. Sisa pokok pinjaman kita dapat dari mana? Kita ngitung dulu angsuran pokok pinjamannya berapa nih setiap tahunnya ya. Karena kan angkanya berbeda-beda ya. Bukan yang flat, bukan yang jenis flat rate ya. Bukan bunga yang terus sama setiap tahunnya gitu. Maka ini kita harus perhitungkan terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini, kemudian ada penyusutan ya. Karena apa tadi? Kalau kita membeli si aktiva tetap ini, ya aktiva tetapnya menjadi milik perusahaan kan? Maka nanti ada unsur beban penyusutan ini. Beban penyusutannya aktiva tetap 100 juta dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutannya adalah 20 per tahunnya, 20 juta per tahun. Total bebannya berarti bunga ditambah dengan penyusutan, hasilnya 40. Kemudian ada unsur pajak juga, tadi pajaknya 30% ya. 30% dikalikan dengan beban, hasilnya adalah sekian, 12. Nah, kas keluar setelah pajaknya berarti angsuran dikurangi dengan perlindungan pajak ini ya. Maka hasilnya adalah kas keluar setelah pajak. Nah, kas keluar setelah pajak ini belum diperhitungkan sesuai dengan nilai waktu uang. Maka dikalikan dulu, hasilnya adalah lebih kecil, 18,79. Ternyata setelah diperhitungkan, nilai present value kas keluar setelah pajaknya adalah 79,36 untuk hutang. Kalau kita bandingkan, nah sekarang kita boleh membandingkan ya dengan sewa. Itu ternyata yang hutang lebih kecil. Artinya kita pilih yang mana? Untuk alternatif pendanaan ini, ya tentu pilih yang kas keluarnya lebih kecil. Ya artinya kan kita mengeluarkan pengorbanannya itu lebih kecil. Berarti hutang yang lebih dipilih. Kalau kita tadi pilih di pandangan pertama ya saat menghitung angsuran, kita milih yang sewa ini ya. Ternyata setelah kita hitung lebih real, itu yang kita pilih adalah hutang ya, hutang yang lebih layak untuk kita pilih sebagai alternatif pendanaan. Begitu ya teman-teman, mudah ya, tinggal dimasukkan saja ke tabelnya masing-masing. Dan saya juga sudah buat Excel-nya untuk memudahkan teman-teman dari mana angka ini gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman. Silahkan dicoba latihan soalnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.